menjadi sosok ibu bagi setiap anak disabilitas. Hal inilah yang terus dipegang teguh oleh Dr. Meta Agustina, Ketua Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau PINTI. Perempuan asal Jakarta berusia 48 tahun ini terpanggil berperan aktif dalam membantu anak-anak disabilitas. Baginya, anak-anak istimewa berhak memiliki kesempatan yang sama dalam hidup serta dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ia pun bergabung bersama PINTI sejak 2017 untuk lebih giat lagi membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang penanganan medis dan aksi sosial. Kepeduliannya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang sudah diamanatkan untuk melakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus yang berisi setiap anak terlepas dari kondisi apapun memiliki hak dasar untuk hidup, berinteraksi, dan mengenyam pendidikan. Sebagai seorang dokter, ia merasa memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi, serta melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dasarnya ya karena saya merasa hak-hak anak disabilitas itu harus diberikan. Jadi hak antara anak normal dengan anak disabilitas harus sama, harus setara. Nah, itu yang kita coba untuk suarakan. Sebenarnya ingin tahu kenapa bisa terjadi begitu banyak anak disabilitas. Ya kan? Kita tentunya tahu Indonesia itu pada tahun 2045 akan menjadi Indonesia Emas. Nah, di sini kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk mengetaskan atau mengurangi angka-angka anak-anak disabilitas. Jadi setelah acara ini yang ingin saya tindak lanjuti adalah mengapa bisa begini banyak anak disabilitas? Permasalahannya di mana? Entah di lingkungan, entah di kesehatan, atau di sosial. Ini yang sebenarnya adalah kewajiban kita dan pemerintah untuk sama-sama bekerja sama menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Seperti belum lama ini, Dr. Meta membagikan 500 paket sembako untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Pematang Siantar. PINTI bersama Yayasan Roda Kebajikan membagikan paket sembako berupa beras, susu, telur, pisang, teh dan roti di Mahavihara Vidya Maitreya Pematang Siantar. Kegiatan yang dilakukan PINTI Pusat bersama Yayasan Roda Kebajikan ini bertujuan untuk memberi semangat kepada anak-anak berkebutuhan khusus serta memperingati Hari Anak Disabilitas Internasional yang berlangsung baru-baru ini. Setiap anak juga diajak untuk mengisi kegiatan hiburan seperti breakdance, menari, dan juga bernyanyi. Tidak hanya pembagian sembako, kegiatan ini juga mencakup bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Dampak positif dari program ini juga dirasakan oleh Eva Susanti, seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus. Perempuan usia 44 tahun ini merasa terharu. Baginya ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat masih memiliki rasa empati dan perhatian tanpa memandang perbedaan. Semua yang diciptakan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Kami terpilih menjadi orang yang hebat dengan kasih anak yang Down syndrome, anak kebutuhan khusus. Kami bahagia. Jadi sebagai ibu-ibu yang punya anak DS, jangan bersedih karena kita merupakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala karena kitalah bisa mendidik dan mengasuh anak tersebut. Tidak semua orang diberi kepercayaan pada Tuhan bahwasannya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan menjaga anak-anak yang kebutuhan khusus. Harapan saya adalah mereka dapat bergembira dengan adanya hari ini, walaupun ini hiburan juga dari mereka, anak-anak disabilitas. Untuk mereka sedikit bantuan dari kami mungkin dapat sedikit meringankan beban mereka, gitu loh.
kita merayakan hari ini bersama-sama dengan riang gembira. Dengan dedikasi dan kepeduliannya, Dr. Meta berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menciptakan kesetaraan. Dengan begitu, anak-anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dengan cinta yang sama tanpa perbedaan. Kasih sayang seorang ibu merupakan ikatan yang paling kuat dan tak tergantikan bagi kehidupan sang anak. Ibu memiliki peran yang sangat penting, seperti membentuk karakter, memberikan dukungan dan cinta tanpa batas. Kasih sayang inilah yang tak pernah putus dari seorang ibu asal Siantar, Kabupaten Simalungun, bernama Erlina Srihawani Sinaga. Perempuan usia 40 tahun ini dikenal sebagai sosok ibu yang tangguh. Erlina begitu tegar saat merawat anaknya yang alami cerebral palsy. Kegigihan dan semangatnya dalam merawat sang buah hati, ia tularkan kepada para orang tua lainnya yang memiliki anak istimewa. Tahun 2017, ia mendirikan sebuah perkumpulan atau wadah bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yakni Yayasan Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus atau RRABK di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Support pertama itu pasti berdirinya rumah singgah ini adalah support system kepada ibunya. Nah, ibu adalah segalanya bagi anak-anaknya ya. Jadi yang pertama kali saya latih itu mental ibu-ibunya. Kekuatan batin ibu-ibunya ketika memiliki situasi yang serupa. Pasti nggak mudah gitu kan. Dengan cara pelukan, kasih support, kasih kekuatan. Tanpa kita harus bertanya kenapa, bagaimana, dan bagaimana nantinya. Yayasan ini awalnya hanya sebuah perkumpulan yang terdiri dari 7 ibu dengan anak istimewa. Karena keseriusan dan tekad mereka, yayasan ini bisa berdiri dan ramai seperti sekarang. Ratusan anak dan orang tua dari berbagai daerah seperti Pematang Siantar, Simalungun, Medan, Binjai, dan lainnya bergabung di yayasan ini. Di rumah sederhana inilah Erlina kerap berbagi pengalaman dan menguatkan orang tua. Ia ingin para orang tua bisa terus berjuang demi masa depan anak. Itulah mengapa ia selalu membagikan tips dan ilmu bagaimana merawat dan menangani anak istimewa. Ada sejumlah program di Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus ini. Salah satunya fisioterapi atau pijatan dan peregangan otot bagi anak cerebral palsy. Selain fasilitas pijat dari terapis, Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus ini juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan terapi lainnya yang berfungsi melatih motorik anak. Biasanya alat-alat ini diperuntukkan bagi anak-anak yang akan belajar berjalan dan belajar menopang tubuhnya agar bisa berdiri ataupun duduk dengan tegak. Selain itu, RRABK juga kerap melakukan kegiatan sosial seperti berbagi paket sembako dan perlengkapan kebutuhan anak. Bu, saya serahkan ya Bu ya. Ketulusan dan ketabahan Erlina membuahkan hasil. Pada pertengahan tahun 2024, Erlina mendapatkan perwujudan mimpi dari program Mimpi Jadi Nyata DAI-TV. Ia mendapatkan bantuan berupa 5 standing walker. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak istimewa di RRABK. Asma Putri, ibu usia 36 tahun ini merasakan senang bisa mengenal sosok Erlina. Dari Erlina, ia bisa belajar banyak hal tentang bagaimana merawat anak istimewa dengan tulus dan tak pernah putus asa. Alhamdulillah kalau dibilang susu Erlina, dia tidak hanya peduli kepada anak dia sendiri, tapi dia peduli sekali sama anak-anak kami semua. Anak kami semua dianggap dia seperti anak dia sendiri. Anak kami nggak ada dibeda-bedakan sama dia. Dia peduli sama fasilitas anak-anak kami, sakit anak kami.
Sosok Erlina bukan hanya menjadi seorang ibu bagi anak istimewa, namun dedikasi, kasih sayang dan semangatnya dapat menyentuh hati dan menjadi ibu bagi seluruh anak istimewa di RRABK. Dari Erlina pula, para orang tua bisa termotivasi dan belajar, merawat dan memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak istimewa mereka.